Jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Wah, kelihatannya udah pada semangat nih Lause. Semangat. Hari Kita ini mau kita apa? mau memuji Beribadah Tuhan. kepada Tuhan. Betul. Tapi kita memuji dulu ya. Iya. Kita nyanyi apa lagu Seven? Lagunya memuji Tuhan selalu. Ayo bangun berdiri. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke, kita berdoa adik-adik. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah kembali. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, ada yang bosen gak nih? Selama ini kita gak boleh kemana-mana nih, harus di rumah terus. Bosen sih Lause. Iya, tapi ada kita tetap ada sukacita ya Lause ya. Karena ada satu orang yang gak pernah bosan nemenin kita. Betul. Selalu setia setiap saat. Siapa Lause yang selalu menemani Tuhan kita? Yesus. Betul, dan Tuhan Yesus itu selalu memberikan kebaikan buat kita ya Lause ya. Selalu menemani kita. Kita selalu punya damai bisa bersama Iya. Yesus. Nah di pagi-pagi atau di malam hari juga selalu Tuhan Yesus menemani kita. Nah kita akan menyanyikan God is good. God is good all the time. He put a song of praise in the heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in the heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Iya, kita selalu merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan setiap saat. Iya, seperti kita punya teman ya Lause ya. Temennya yang sangat baik, Lause. Sangat baik sekali dan selalu ada di setiap hari Lause. Ada setiap jamaah kita setiap hari dari Senin sampai ke Minggu. Iya. Mhm. Karena dia Jesus itu is my Best friend.
best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Iya, kita bersyukur sekali ada Yesus yang selalu menemani kita. Dari Senin sampai ke Sabtu tidak pernah meninggalkan. Betul. Nah, sekarang kita juga akan mempersiapkan persembahan nih Lause. Iya, berkat yang dari Tuhan kita juga berikan pada Tuhan kembali. Betul, kita ingin berbagi berkat juga ya. Dan kita mau menghitung berkat Tuhan itu satu-satu. Karena berkat Tuhan itu sangat banyak ya Lause ya. Betul. Nah, Kalau kita sekarang- sedih tapi kita bisa menghitung. Jadi kita ingat berterima kasih pada Tuhan. Betul. Nah, sekarang kita akan mengambil celengan ya Lause ya. Kalau enggak ada Bisa scan transfer ya. atau scan barcode Scan ya. barcode. Yuk sambil kita nyanyikan lagunya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang karena karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatnya karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Iya. Yuk kita berdoa adik-adik. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sangat melimpah kepada kami. Sekarang kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan lewat Papa dan Mama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Nah, kita mau mendengarkan firman betul. Tuhan langsung ya. Tapi firman Tuhan itu dari Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, kita ketemu lagi di kebaktian hari Minggu ini. Kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu apa ya? Lose kasih clue. Singa. Betul, Allah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Daniel orang yang mengasihi Allah. Dia lebih pilih taat kepada Allah daripada perintah raja. Kalian masih ingat nggak nama rajanya siapa? Huruf depannya D juga. Darius. Nama rajanya adalah Raja Darius. Hari ini kita mau dengar kisah tentang seorang wanita muda yang juga mengasihi Allah. Allah memakainya untuk menyelamatkan bangsanya. Wah, hebat sekali. Kita mau dengar ceritanya di Alkitab, tapi sebelumnya
kita minta tolong sama Tuhan untuk membuat kita mengerti. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendengarkan kisah dari Alkitab. Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti kisah hari ini dan kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang makin kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sekarang kenalan dulu ya sama tokoh-tokohnya. Ada 4 tokoh pentingnya. Yang pertama ada yang namanya Ester, tokoh utama dari kisah ini. Sebelahnya ada yang namanya Mordekai. Dia adalah sepupunya Ester yang menjadi papa angkatnya karena Ester udah gak punya papa mama, jadi diangkat anak oleh Mordekai. Mereka berdua adalah bangsa Yahudi. Lanjut lagi sebelahnya. Ini adalah anaknya Raja Darius. Raja Darius yang tadi di kisah Daniel minggu lalu ya. Namanya agak susah. Raja Ahasveros. Siapa? Ros, Raja Ahasveros. Terus yang paling ujung ada orang yang namanya Haman. Dia adalah tangan kanannya Raja Ahasveros. Kitab Ester ini dimulai dengan cerita satu pesta yang amat besar dan meriah. Pestanya juga lama sekali. Pesta ini diadakan oleh Raja Ahasveros di kerajaan Persia. Nah, di tengah-tengah pesta itu, raja menyuruh pelayannya panggil istrinya, Ratu Wasti, buat dipertontonkan kecantikannya. Tapi ternyata Ratu Wasti gak mau. Ratu Wasti menolak. Wah, raja marah. Dia merasa terhina. Penasihat-penasihat raja bilang, ini gak boleh dibiarkan. Ratu Wasti harus dihukum. Akhirnya raja menjatuhkan hukuman. Wasti dicopot dari kedudukannya jadi ratu. Wasti gak jadi ratu dan raja sekarang gak punya ratu. Beberapa waktu setelah kemarahannya raja reda, penasehatnya memberi usul. Sebaiknya raja cari pengganti ratu. Raja menganggap itu ide bagus, maka disebar pengumuman ke seluruh kerajaan Persia. Akan dikumpulkan perempuan-perempuan yang cantik dan memenuhi syarat untuk menjadi ratu kerajaan Persia. Di benteng Susan, istananya Raja Ahasveros, ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Masih ingat siapa Mordekai? Mordekai adalah sepupu Ester yang juga menjadi papa angkatnya karena Ester sudah gak punya papa mama. Karena Ester adalah wanita yang sangat cantik, Ester termasuk salah seorang yang ikut dikumpulkan di benteng Susan. Tapi Mordekai berpesan pada Ester, jaga rahasia, jangan bilang kalau kita ini orang Yahudi. Ester bersama semua perempuan cantik lainnya dikumpulkan di benteng Susan. Mereka semua diberi perawatan selama 1 tahun dan dipersiapkan untuk menghadap raja. Kemudian satu-satu menghadap raja. Ketika tiba giliran Ester menghadap raja, ternyata raja lebih menyukai Ester dibanding semua perempuan yang lain. Raja kemudian memilih Ester menjadi ratu pengganti. Raja memberi pengumuman, inilah ratu kerajaan Persia yang baru. Ester diberi pakaian kerajaan, diberi mahkota kerajaan, dan menjadi ratu Persia.
Beberapa waktu setelah itu, Bigtan dan Teres, kedua penjaga istana, lagi bisik-bisik merencanakan pembunuhan raja. Waktu mereka lagi ngobrol, Mordekai yang ada di pintu gerbang istana dengar. Mordekai cepat-cepat lapor kepada Ratu Ester, dan Ratu Ester melaporkan kepada raja. Peristiwa itu diselidiki dan betul, Bigtan dan Teres ditangkap, dan karena raja sangat marah, mereka berdua dihukum mati. Peristiwa ini dicatat di buku catatan sejarah kerajaan Persia bahwa Mordekai dan Ester sudah menyelamatkan nyawa Raja Ahasveros. Beberapa waktu kemudian, raja mengangkat satu orang menjadi kepala dari semua pembesar di kerajaan Persia. Namanya Haman. Haman adalah orang Amalek, musuh orang Yahudi. Haman senang sekali diangkat jadi pembesar, karena kemanapun dia pergi, semua orang menghormatinya. Bahkan orang-orang sujud menyembah kepadanya. Tapi ada satu orang yang menolak untuk menyembah Haman. Dia adalah Mordekai. Mordekai gak mau menyembah Haman. Kalian tahu kenapa Mordekai gak mau menyembah Haman? Karena Mordekai adalah orang Yahudi yang taat. Dia taat kepada 10 perintah Allah yang diberikan Allah lewat Musa. Di 10 perintah Allah itu ada perintah yang kedua berkata, gak boleh menyembah ke siapapun kecuali kepada Allah saja. Maka Mordekai gak mau menyembah Haman. Haman sangat marah dan dia pingin bunuh Mordekai. Tapi kemudian Haman punya ide yang lebih jahat. Nanggung nih kalau cuman bunuh Mordekai. Saya akan bunuh semua orang Yahudi. Wah, dengan rencana jahatnya Haman datang kepada Raja Ahasveros. Raja, di kerajaan Persia ini ada satu bangsa yang jelek, harus dimusnahkan. Nanti kalau bangsa itu dimusnahkan, saya akan bawa uang yang banyak buat uang negara. Raja ternyata setuju. Maka dibuat undang-undang dan disebarkan ke 127 provinsi kerajaan Persia. Pada tanggal tertentu, bulan tertentu, semua orang Yahudi akan dibunuh, dimusnahkan. Wah, gimana? Mordekai waktu mendengar berita itu, dia amat sedih, dia menangis, dia menyobek pakaiannya dan ganti jadi pakaian kabung, pakaian bersedih. Mordekai dan orang-orang Yahudi lainnya ngomongin tentang hal itu. Aduh, gimana ya? Nanti kita mau dibunuh. Gimana ini nasib kita? Gimana ya dengan bangsa Yahudi? Kan Allah berjanji akan memberikan penyelamat dari keturunan bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi dilenyapkan, terus rencana Allah gagal. Apakah rencana Haman akan terlaksana atau rencana Allah yang akan digenapi? Kita tunggu kelanjutan ceritanya minggu depan. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya nih. Pertama, siapa itu Mordekai? Masih ingat nggak? Siapa yang Mordekai? Ya, dia adalah sepupu Ester yang menjadi papa angkatnya Ester. Karena Ester udah gak punya papa mama. Pertanyaan kedua, siapa yang benci sama orang Yahudi dan pingin melenyapkan orang Yahudi? Namanya siapa tadi? Betul, Haman. Pertanyaan ketiga, siapa yang menjadikan Ester
jadi ratu kerajaan Persia. Siapa ya yang bikin Ester jadi ratu kerajaan Persia? Apakah Mordekai? Bukan. Raja Ahasveros? Belum tepat. Yang menjadikan Ester jadi ratu kerajaan Persia adalah Allah. Allah yang buat Ester jadi ratu kerajaan Persia. Allah sudah berjanji dari sejak awal keturunan Abraham, bangsa Yahudi akan terus ada dan suatu saat akan ada penyelamat dari keturunan itu. Tapi kalau rencana Haman terlaksana, rencana jahatnya, bangsa Yahudi akan lenyap. Tapi Allah menjadikan Ester yang adalah yatim piatu di negara asing menjadi ratu kerajaan yang besar, kerajaan Persia. Allah punya rencana yang indah. Apa rencananya? Kita nanti tunggu ya minggu depan cerita lengkapnya. Tapi yang pasti Allah sangat mengasihi anak-anaknya dan Allah punya rencana yang indah untuk setiap anak-anaknya. Hari ini kita belajar apa ya? 1, kita belajar Allah itu penuh kasih. God is love. Yang kedua, kita belajar Allah itu punya rencana yang baik, rencana yang indah buat setiap anak-anaknya. God has a good plan. Yang ketiga, kita belajar Allah itu berdaulat. God is sovereign. Kita ulang ya. 1, God is love. Allah itu kasih. 2, God has a good plan. Allah punya rencana yang baik, rencana yang indah. 3, God is sovereign. Allah itu berdaulat. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang punya rencana yang indah untuk kami. Dan Allah yang berdaulat. Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih kalau kami boleh makin kenal Tuhan. Tuhan, tolong kami jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk, sekarang kita hafal ayat hafalan kita ya. Kita mulai ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Udah hafal? Kita hafalin bareng-bareng terus ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Ratu Ester. Betul. Ratu Esternya kenapa Tuhan? Nah, ternyata Tuhan itu punya rencana untuk umatnya Punya. melalui Ratu Ester. Iya, Tuhan selalu mengingat. Gak cuma Ratu Ester, kita juga diingat Betul. Tuhan loh. Kita anak-anak Tuhan selalu diingat sama Tuhan. Selalu dibuatkan rencana yang sangat bagus untuk kita Yang semua. paling Baik, bagus. Yang paling baik ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di
di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Nah, sekarang kita akan menerima doa berkat ya. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Lause, kita sudah selesai nih ibadahnya. Selesai ibadahnya. Kita akan berpisah, tapi sebelum berpisah kita harus apa? Bernyanyi Nyanyi. dulu. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we have some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.